Salam sejahtera bagi kita semua. Sidang putusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu segera dimulai. Hadirin dimohon menonaktifkan alat komunikasi. Pembacaan tata tertib sidang Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu. Tata tertib sidang pembacaan putusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu. Para pihak yang hadir dalam persidangan wajib mengenakan pakaian rapi dan sopan. Pengunjung sidang wajib bersikap tertib, rapi, dan sopan. Pengunjung sidang dilarang membuat gaduh, berlalu lalang, bersorak-sorai, dan bertepuk tangan dalam ruang sidang. Mengaktifkan alat komunikasi selama persidangan berlangsung. Makan, minum, dan merokok dalam ruang sidang selama persidangan berlangsung. Melakukan perbuatan atau tingkah laku yang dapat mengganggu persidangan atau merendahkan kehormatan serta martabat anggota DKPP. Melakukan dan menunjukkan perbuatan atau tingkah laku yang dapat mengganggu persidangan atau merendahkan kehormatan martabat anggota DKPP atau kewibawaan persidangan. Para pihak dan pengunjung sidang wajib menunjukkan sikap hormat, sopan, dan tertib kepada persidangan dan majelis sidang selama pelaksanaan sidang berlangsung. Menunjukkan sikap hormat kepada persidangan dan majelis sidang, termasuk mentaati aturan berdiri ketika majelis sidang memasuki dan meninggalkan ruang sidang. Dirijen, sini. Udah. Malaka ya? Itu Malaka. Belum. Jangan tahu apa. Manggil. Udah. Hadirin dimohon berdiri. Majelis memasuki ruang sidang. Menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Hadirin dipersilahkan duduk kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat semuanya. Pagi ini Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu Republik Indonesia hari Rabu tanggal 1 September 2021 akan membacakan putusan 7 perkara. Dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim, sidang ini saya buka dan terbuka untuk umum. Bapak Ibu anggota majelis yang saya hormati, para pemirsa melalui virtual, pagi ini anggota majelis hadir secara virtual
Profesor Dr. Teguh Prasetyo. Selamat pagi, Prof. Selamat pagi, Yang Mulia. Kedengaran suaranya, Prof? Bisa diterima dengan baik, Yang Mulia. Ya, terima kasih, Yang Mulia Profesor Teguh. Hadir juga Yang Mulia Ibu Dr. Ida Budiati di sebelah kanan saya. Kemudian Yang Mulia Bapak Didit Suprianto. Pagi ini DKPP akan membacakan 7 putusan. Pertama adalah perkara nomor 124 tahun 2001 teradu Bawaslu Kabupaten Halmahera Barat. Kemudian yang kedua, perkara nomor 125 KPU Bawaslu Provinsi Bali. Ketiga, perkara 141 KPU Kabupaten Halmahera Utara. Keempat, perkara 142 Bawaslu Kabupaten Mandailing Natal. Nomor 5, perkara nomor 153 153, hampir sama, Bawaslu Kabupaten Mandailing Natal disatukan 4 dan 5. Kemudian perkara nomor 6, 145, Bawaslu Kabupaten Dompu, Bawaslu Provinsi NTB. Dan terakhir nomor 7, perkara nomor 157, Ketua KPU Kabupaten Labuan Batu. Untuk pertama akan dibacakan perkara nomor 124, akan dibacakan oleh Yang Mulia Bapak Didit Suprianto dan Yang Mulia Ibu Dr. Ida Budiati. Kami persilakan. Terima kasih, Pak Majelis. Putusan nomor 124 PKE DKPP Romawi 4 tahun 2021. Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu Republik Indonesia demi keadilan dan kehormatan penyelenggara pemilu memeriksa dan memutus pada tingkat pertama dan terakhir pengaduan nomor 87 PL dan seterusnya yang diregistrasi dengan perkara nomor 124 dan seterusnya menjatuhkan putusan atas dugaan pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu yang diajukan oleh pengadu nama RS Sunarto, pekerjaan karyawan swasta DPN LP3 NKRI, alamat Swasembada Timur, Tanjung Priuk, Jakarta Utara, memberikan kuasa kepada nama Nurholis Pati, pekerjaan swasta, alamat Swasembada Timur, Tanjung Priuk, Jakarta Utara. Selanjutnya disebut sebagai pengadu terhadap teradu 1. Alwi Ahmad, teradu 1. 2. Muhammadun Adam, teradu 2. 3. Agnosius Datang, teradu 4, masing-masing adalah ketua dan anggota Bawaslu Kabupaten Halmahera Barat yang beralamat di Desa Gamlamu, Kecamatan Jailolo, Kabupaten Halmahera Barat. Selanjutnya teradu 1, teradu 2, dan teradu 3 disebut sebagai para teradu. Membaca pengaduan pengadu, mendengar keterangan pengadu, mendengar jawaban para teradu, mendengar keterangan pihak terkait, dan memeriksa dan mempelajari dengan seksama segala bukti yang diajukan pengadu dan para teradu serta pihak terkait. Duduk perkara, kewenangan DKPP, dan kedudukan hukum dianggap telah dibacakan. Pertimbangan putusan. Menimbang jawaban dan keterangan para pihak, dokumen, bukti, dan fakta yang terungkap dalam sidang pemeriksaan, bahwa benar para teradu telah menerima laporan dan menemukan adanya dugaan pelanggaran pemilihan. Pada tanggal 1 Desember 2020, para teradu menemukan akun Facebook Rion Weno yang mengunggah status Bali Seorang Punya Carita, dilengkapi foto, kartu nama, dan pecahan uang kertas sebesar Rp100.000. Temuan tersebut kemudian diregister dengan nomor 17 dan seterusnya. Berdasarkan hasil pembahasan kedua Sentra Gakumdu pada tanggal 16 Desember 2020,
temuan tersebut dinyatakan tidak memenuhi unsur pidana karena keterangan para saksi menyatakan bahwa terduga pelaku adalah tim relawan dan uang yang diunggah dalam akun Rion Weno merupakan honor tim atau relawan yang dibuktikan dengan surat keputusan nomor 62 dan seterusnya tentang tim pasangan calon Jamis Uang dan Jufri Muhammad di Desa Belisuam, Kecamatan Sahu dalam Pilkada Kabupaten Halmahera Barat tahun 2020. Selanjutnya, para teradu menerbitkan status temuan nomor 17 dan seterusnya dihentikan karena tidak memenuhi unsur. Bahwa para teradu pada tanggal 12 Desember 2020 menerima laporan Tesalonika Wangol dibuktikan dengan tanda terima nomor 05 dan seterusnya terkait dengan dugaan Federica Lube membagi-bagikan uang di Desa Tendeng disertai ajakan pemilihan pasangan calon nomor 1. Pada tanggal 16 Desember 2020, para teradu menerbitkan status laporan nomor 05 dan seterusnya dihentikan karena tidak memenuhi unsur. Pada tanggal 14 Desember 2020, para teradu juga meregister temuan dugaan politik uang oleh Donar Taluke di Desa Barataku, Kecamatan Loloda, dan Desa Tedeng, Kecamatan Jailolo dengan nomor 20 dan seterusnya. Berdasarkan hasil rapat pleno tanggal 19 Desember 2020, disimpulkan temuan aku memenuhi unsur pelanggaran sehingga ditindaklanjuti pembahasan bersama sentra Gakumdu sebagaimana berita acara BRP dan seterusnya. Hasil para teradu pada tanggal yang sama menyatakan temuan nomor 20 dan seterusnya merupakan tindak pidana pemilihan dan diteruskan kepada Kapolres Kabupaten Halmahera Barat melalui surat nomor TU dan seterusnya perihal penemuan tindak pidana pemilihan. Namun dalam pembahasan ketiga di sentra Gakumdu, temuan aku dihentikan karena telah melewati batas waktu penanganan pelanggaran atau kadaluarsa. Terungkap fakta dalam sidang pemeriksaan bahwa pada tanggal 16 Desember 2020, para teradu menerima 2 laporan. Pertama, laporan Serdi Kapita dibuktikan tanda terima laporan nomor 07 dan seterusnya terkait dugaan politik uang yang bersumber dari bantuan langsung tunai oleh Ronald Bijoli, Kepala Desa Gamsungi, Kecamatan Jalelo Timur, pada saat pemilihan tanggal 9 Desember 2020. Kedua, laporan Abdillah Kadim dibuktikan tanda terima nomor 08 dan seterusnya terkait dugaan politik uang oleh Ketua BPD Desa Rapu Tengah Balu dengan cara menyelipkan uang sebesar 200.000 dan mengingatkan pemilih untuk memilih pasangan calon nomor 2. Terhadap laporan pertama pada tanggal 18 Desember 2020, para teradu mengundang para pihak untuk dimintai keterangan atau klarifikasi pada tanggal 19 Desember 2020. Namun pelapor, terlapor, dan saksi tidak hadir. Sehingga pada tanggal 21 Desember 2020, para teradu menyimpulkan bahwa laporan tersebut tidak memenuhi unsur. Demikian pula terhadap laporan kedua. Berdasarkan hasil pemeriksaan dinyatakan dihentikan karena tidak memenuhi unsur dan status laporan diumumkan pada tanggal 21 Desember 2020.
Tes 1, 2, 3. Ada suara? Halo? Dah.
Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, skor saya cabut kembali. Kami persilakan Yang Mulia Ibu. Berdasarkan uraian fakta di atas, DKPP menilai sikap dan tindakan para teradu menerima laporan dugaan pelanggaran nomor 05 dan seterusnya, nomor 07 dan seterusnya, dan nomor 28 dan seterusnya, serta temuan dugaan pelanggaran pemilihan nomor 17 dan seterusnya, dan nomor 20 dan seterusnya dibenarkan secara hukum dan etika. Terungkap fakta dalam persidangan bahwa pembagian uang oleh pasangan calon nomor 01 James Uang Jufri Muhammad pada tanggal 7 Desember tahun 2020, para teradu telah ditindaklanjuti dengan membentuk tim sebanyak 5 orang yang dibuktikan dengan surat keputusan nomor HK 110401 dan seterusnya. Tim ini bertugas melakukan penelusuran dan klarifikasi kepada pemberi dan penerima uang. Hasil penelusuran menyebutkan bahwa uang tersebut bukan diberikan kepada warga atau masyarakat agar memilih pasangan calon nomor 01, melainkan sebagai dana operasional saksi pasangan calon nomor 01, sehingga disimpulkan laporan tersebut bukan merupakan pelanggaran pemilihan. Nama-nama penerima uang tercantum dalam surat keputusan tim pemenangan pasangan calon nomor urut 01 James Uang Jufri Muhammad. Adapun terkait dana kampanye yang dinilai tidak sesuai menurut pengadu, dalam sidang pemeriksaan terungkap bahwa 4 pasangan calon yang berkompetisi dalam Pilkada Bupati dan Wakil Bupati Halmahera Barat telah menyerahkan laporan dana kampanye tepat waktu. Hasil audit akuntan publik menyatakan seluruh pasangan calon patuh termasuk pasangan calon nomor 01 yang dibuktikan dengan laporan assurance independen atas asersi laporan dana kampanye pasangan calon James Uang dan Jufri Muhammad tentang kepatuhan laporan dana kampanye terhadap peraturan perundang-undangan. Dengan demikian dalil pengadu tidak terbukti dan jawaban para teradu meyakinkan DKPP. DKPP menilai para teradu telah melaksanakan tugas penanganan pelanggaran sesuai peraturan Bawaslu nomor 8 tahun 2020 tentang penanganan pelanggaran pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta wali kota dan wakil wali kota. Dengan demikian dalil aduan pengadu tidak terbukti dan jawaban para teradu meyakinkan DKPP. Namun demikian DKPP perlu mengingatkan para teradu agar ke depan mempunyai kepekaan dan komitmen tinggi mewujudkan proses pemilihan yang berintegritas. Penanganan dugaan pelanggaran laporan dana kampanye hendaknya tidak hanya ditinjau dari dimensi formal hukum, yaitu ketepatan waktu penyampaian laporan dana kampanye kepada KPU Kabupaten Halmahera Barat. Materi laporan dana kampanye sepatutnya menjadi objek pengawasan untuk memastikan kebenaran data dan informasi yang dituangkan dalam laporan dana kampanye oleh pasangan calon peserta pemilihan. Para teradu sebagai pengawas pemilu dapat bertindak aktif, menyampaikan hasil pengawasan pemasangan alat peraga kampanye sebagai data dan informasi yang bermanfaat sebagai bahan klarifikasi akuntan publik kepada pasangan calon peserta pemilihan pada proses audit. Demikian pula dalam penanganan dugaan pelanggaran penyalahgunaan program pemerintah, para teradu akan bekerja lebih cermat dan profesional, didukung dengan pengetahuan dan keahlian untuk menilai bantahan terlapor, alat bukti, dan fakta sosial yang telah menjadi pengetahuan umum pada penyelenggaraan Pilkada Kabupaten Halmahera Barat. Telah menjadi pengetahuan umum bahwa kata damai telah digunakan sebagai branding oleh pasangan calon nomor urut 02. Oleh karenanya para teradu mempunyai tanggung jawab profesional untuk menjelaskan apakah branding damai berkorelasi dengan usaha dagang damai, dan apakah pasangan calon nomor 2 menerima manfaat atas penggunaan label damai pada beras bansos yang dibagikan saat tahapan pilkada sedang berlangsung. Peningkatan profesionalitas para teradu dapat mencegah siawasangka publik terhadap kemandirian Bawaslu Kabupaten Halmahera Barat. Menimbang terhadap dalil aduan pengadu selebihnya, DKPP tidak relevan untuk mempertimbangkan. Kesimpulan, berdasarkan atas penilaian fakta yang terungkap dalam persidangan sebagaimana diuraikan di atas, setelah memeriksa keterangan pengadu, memeriksa jawaban dan keterangan para teradu, mendengarkan keterangan pihak terkait dan memeriksa segala bukti dokumen pengadu para teradu dan pihak terkait, DKPP menyimpulkan 1. DKPP berwenang mengadili pengaduan pengadu. 2. Pengadu memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan pengaduan akuo. 3. Para teradu tidak terbukti melakukan pelanggaran kode etik dan pedoman perilaku penyelenggara pemilu. Berdasarkan pertimbangan dan kesimpulan tersebut di atas, Memutuskan 1. Menolak pengaduan pengadu untuk seluruhnya.
2. Merehabilitasi nama baik Tradu 1 Alwi Ahmad selaku Ketua Merangkap Anggota Bawaslu Kabupaten Halmahera Barat. Tradu 2 Muhammadun Adam dan Tradu 3 Agnosius Datang masing-masing selaku anggota Bawaslu Kabupaten Halmahera Barat sejak putusan ini dibacakan. 3. Memerintahkan Bawaslu Provinsi Maluku Utara untuk melaksanakan putusan ini paling lama 7 hari sejak dibacakan. Dan 4. Memerintahkan Badan Pengawas Pemilihan Umum untuk mengawasi pelaksanaan putusan ini. Demikian diputuskan dalam rapat pleno oleh 7 anggota DKPP, yakni Muhammad selaku Ketua Merangkap Anggota, Alfitra Salam, Teguh Prastio, Didis Prianto, Ida Budiati, Pramono Ubaid Tantowi, dan Muhammad Afifuddin masing-masing sebagai anggota pada hari Rabu tanggal 25 bulan Agustus tahun 2021 dan dibacakan dalam sidang kode etik terbuka untuk umum pada hari ini Rabu tanggal 1 bulan September tahun 2021 oleh Alfitra Salam, Teguh Prastio, Didis Prianto, dan Ida Budiati masing-masing selaku anggota. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, untuk selanjutnya perkara nomor 125, kami persilakan Yang Mulia Profesor Dr. Teguh Prastio dan Yang Mulia Bapak Didis Prianto. Terima kasih Yang Mulia Bapak Ketua Sidang. Putusan nomor 125 PKE DKPP 4 Romawi 2021 Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu Republik Indonesia demi keadilan dan kehormatan penyelenggara pemilu memeriksa dan memutus pada tingkat pertama dan terakhir pengaduan nomor 111 dan seterusnya yang diregistrasi yang perkara nomor 125 dan seterusnya, menjatuhkan putusan atas dugaan pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu yang diajukan oleh pengadu nama Ketut Adi Gunawan, pekerjaan swasta, alamat Jalan Gagak, Gang Subadra, nomor 4 Singaraja, memberi kuasa kepada nama I. Gede Astawa, pekerjaan advokat, alamat Jalan Pulau, Denpasar, selanjutnya disebut sebagai pengadu terhadap teradu. 1. Nama I. Dewa Agung Lidartawan. 2. Nama Anak Agung Gede Raka Nakula. 3. Nama I. Gede John Darmawan. 4. Nama I. Gusti Ngurah Agus Dharma Sanjaya. 5. Nama Luh Putu Sri Widyastini yang berkedudukan masing-masing sebagai ketua dan anggota KPU Provinsi Bali yang beralamat di Jalan Cok Agung Trisna nomor 8, Kota Denpasar, Bali. 6. Nama Ketut Ariyani. 7. Nama I. Ketut Rudia. 8. Nama I. Wayan Widyardana Putra. 9. Nama I. Wayan Mirka. 10. Nama I. Ketut Sunadra yang masing-masing berkedudukan sebagai ketua dan anggota Bawaslu Provinsi Bali yang beramat Jalan Mohyamin, Kota Denpasar, Bali. Selanjutnya teradu 1 sampai 9 disebut sebagai para teradu. Membaca pengaduan pengadu, mendengar keterangan pengadu, mendengar jawaban para teradu, mendengar keterangan saksi, mendengar keterangan pihak terkait, dan memeriksa dan mempelajari dengan saksama segala bukti yang diajukan pengadu dan para teradu. Duduk perkara, kewenangan DKPP dan kedudukan hukum dianggap telah dibacakan. Pertimbangan putusan. Menimbang jawaban dan keterangan pengadu, para teradu, dan bukti dokumen serta fakta yang terungkap dalam sidang pemeriksaan, DKPP berpendapat. Menimbang dalil pengadu pada angka 411, teradu 1 sampai 5 meloloskan dan menetapkan Somfir sebagai caleg terpilih DPRD Provinsi Bali 2019, sementara laporan dana kampanye ditulis 0. Dalam persidangan terungkap fakta teradu 1 sampai teradu 5 tidak pernah menerima tanggapan masyarakat, rekomendasi atau temuan dari Bawaslu Provinsi Bali terkait penetapan Somfir sebagai calon anggota DPRD Provinsi Bali.
Teradu 1 sampai dengan teradu 5 sesuai ruang lingkup kewenangannya telah melakukan penelitian administrasi, kelengkapan laporan dana kampanye serta kesesuaiannya dengan formulir sebagaimana diatur dalam peraturan KPU nomor 34 tahun 2018 tentang perubahan peraturan KPU nomor 29 tahun 2018 tentang dana kampanye, baik LADK, LPSDK, dan LPPDK. Berdasarkan hasil penelitian, laporan dana kampanye Partai Nasdem disampaikan sesuai tenggang waktu yang ditentukan peraturan perundang-undangan. Maka diterbitkan tanda terima untuk diteruskan kepada kantor akuntan publik. Selanjutnya, berkenaan dengan asesmen materi laporan, penerimaan dan pengeluaran dana kampanye merupakan otoritas kantor akuntan publik yang ditetapkan oleh KPU sebagaimana diatur dalam pasal 56 junto pasal 57 ayat 1 Peraturan Komisi Pemilihan Umum nomor 34 tahun 2018. Pernyataan teradu 1 sampai 5 tersebut diperkuat dengan keterangan pihak terkait anggota KPU yang menyatakan bahwa berdasarkan ketentuan pasal 56 PKPU nomor 34 tahun 2018 tentang dana kampanye, pihak yang berwenang menilai kepatutan peserta pemilu terhadap laporan dana kampanye adalah kantor akuntan publik. Berdasarkan uraian fakta di atas, KPU menilai benar bahwa secara hormat teradu 1 sampai 5 telah melaksanakan tugas sesuai peraturan perundang-undangan, menerima laporan dana kampanye sesuai tenggang waktu yang ditentukan, kemudian diteruskan kepada kantor akuntan publik yang dilakukan audit. Selanjutnya, asesmen kepatutan materi laporan dana kampanye merupakan otoritas kantor akuntan publik. Meskipun dari sisi formal hukum, sikap dan tindakan teradu 1 dan 5 dibenarkan untuk hukum, DKPP berpendapat teradu 2 sebagai leading sektor laporan dana kampanye mempunyai tanggung jawab etik untuk bersikap aktif, mengambil inisiatif dan tanggung jawab, membangun komunikasi, serta berdiskusi dengan ketua dan para anggota KPU Provinsi Bali guna merumuskan kebijakan yang dapat ditempuh sebagai solusi atas kebuntuan hukum yang belum mewadai problem teknis pemilu. Ketentuan peraturan perundang-undangan secara tegas memerintahkan peserta pemilu untuk menyampaikan keterangan laporan dana kampanye dengan benar sesuai dengan keadaan yang sesungguhnya, namun berbeda dengan kondisi faktualnya. Para saksi pengadu menerangkan pada masa kampanye, Somfir mempunyai banyak APK yang mudah dilihat di beberapa tempat sesuai daerah pemilihannya. Teradu 2 sebagai penanggung jawab divisi hukum dan pengawasan seharusnya memiliki kepekaan menggunakan kewenangan secara efektif untuk mewujudkan proses pemilu yang berintegritas. Teradu 2 atas persetujuan ketua dan anggota KPU Provinsi Bali dapat mengambil peran berkoordinasi dengan Bawaslu Provinsi Bali agar menyampaikan hasil pengawasan kepada kantor akuntan publik sebagai bahan klarifikasi kepada peserta pemilu pada proses audit dana kampanye. Dengan demikian, dalil pada angka 411 terbukti dan jawaban teradu 2 tidak menyangka DKPP. Teradu 2 terbukti melanggar ketentuan pasal 15 huruf A, B, E, dan G. Pasal 19 huruf G dan H Peraturan DKPP nomor 2 tahun 2017 tentang kode etik dan pedoman perilaku penyelenggara pemilu. Menimbang dalil pada angka 412, terungkap fakta bahwa pada tanggal 20 Juni 2019 Bawaslu Provinsi Bali menerima laporan dari Gede Suardana dengan terlapor Somfir, salah satu calon anggota DPRD Provinsi Bali dari Partai Nasdem yang kemudian diberikan tanda bukti laporan dengan nomor 007 dan seterusnya. Selanjutnya, Bawaslu Provinsi Bali melakukan kajian awal dugaan pelanggaran terhadap laporan aku dan disimpulkan laporan tersebut telah memenuhi syarat formil dan material. Berdasarkan berita acara nomor 015 dan seterusnya tertanggal 25 Juni 2019, Bawaslu Provinsi Bali melakukan rapat pleno dengan kesimpulan laporan aku diregistrasi sebagai laporan dugaan pelanggaran tidak pidana pemilihan umum. Pada tanggal 26 Juni 2019 dilaksanakan pembahasan pertama dengan Sentra Gakumdu Provinsi Bali dan
bersepakat bahwa akan dilakukan proses klarifikasi atau penyelidikan terhadap unsur-unsur dugaan pelanggaran pidana dalam rentang waktu 26 Juni sampai 9 Juli 2019, klarifikasi kepada Gede Swardana, Komang Edi Artawijaya, Nyoman Redana, I Gede John Darmawan, Ida Bagus Oka Gunastawa, Kadek Ardiansah, dan Somfir telah dilakukan. Pada tanggal 10 Juli 2019, berdasarkan keterangan dan klarifikasi pelapor, terlapor, saksi-saksi, dan bukti-bukti, Teradu 6 sampai dengan 10 berkesimpulan serta merekomendasikan laporan dugaan pelanggaran pemilu aku telah cukup bukti untuk dilakukan penyidikan. Pada tanggal yang sama dilaksanakan pembahasan sentra Gakumdu dan disimpulkan bahwa laporan aku tidak dapat ditingkatkan ke tahap penyidikan karena adanya perbedaan pendapat hukum dan masing-masing institusi dalam sentra Gakumdu Provinsi Bali. Atas hasil pembahasan kedua sentra Gakumdu, Teradu 6 sampai dengan 10 menerbitkan status laporan tidak dapat ditingkatkan ke tahap penyidikan. Berdasarkan rangkaian fakta di atas, DKPP menilai dalil aduan pengadu tidak terbukti. Teradu 4 sampai dengan 10 telah bekerja secara sungguh-sungguh dalam menangani laporan nomor 007 dan seterusnya berdasarkan Perbawaslu nomor 7 tahun 2018 tentang penanganan temuan dan laporan pelanggaran pemilihan umum. Berkenaan dengan Teradu 10 atas nama Iketut Sunandra, dalam sidang pemeriksaan terungkap fakta bahwa Teradu 10 belum menjabat sebagai anggota Bawaslu Provinsi Bali pada saat peristiwa hukum ini terjadi yang kemudian menjadi isu dalam perkara aku. DKPP berpendapat Teradu 10 tidak dapat memikul tanggung jawab etis atas peristiwa yang terjadi sebelum yang bersangkutan ditetapkan sebagai penyelenggara pemilu. Dengan demikian dalil pada angka 412 tidak terbukti dan jawaban Teradu 6 sampai dengan 10 meyakinkan DKPP. Meskipun Teradu 6 sampai 10 tidak terbukti melanggar kode etik penyelenggara pemilu, DKPP perlu mengingatkan agar ke depan Teradu 6 sampai dengan 9 mempunyai kepekaan dan komitmen tinggi mewujudkan proses pemilihan yang berintegritas. Penanganan dugaan pelanggaran laporan dana kampanye hendaknya tidak hanya ditinjau dari dimensi pertanggungjawaban pidana. Teradu 6 sampai dengan 9 sebagai penyelenggara pemilu sepatutnya mempunyai pengetahuan bahwa penegakan hukum administratif pemilu bekerja lebih efektif untuk mewujudkan kontestasi yang fair dan adil. Teradu 6 sampai dengan 10 dalam melaksanakan tugas pengawasan juga seharusnya tidak sekedar menggugurkan aspek formal hukum, yaitu memastikan ketentuan waktu penyampaian laporan dana kampanye kepada KPU Provinsi Bali. Materi laporan dana kampanye sepatutnya menjadi objek pengawasan untuk memastikan kebenaran data dan informasi yang dituangkan dalam laporan dana kampanye oleh peserta pemilu. Teradu 6 sampai dengan 9 semestinya bertindak aktif menyampaikan hasil pengawasan pemasangan alat peraga kampanye kepada kantor akuntan publik sebagai bahan klarifikasi kepada peserta pemilu pada proses audit. Menimbang dalil pengadu selebihnya DKPP tidak relevan mempertimbangkan. Kesimpulan. Berdasarkan atas penilaian fakta yang terungkap dalam persidangan sebagaimana diuraikan di atas, setelah memeriksa keterangan pengadu, memeriksa jawaban dan keterangan para teradu, dan memeriksa segala bukti, dokumen pengadu dan para teradu, DKPP menyimpulkan. 1. DKPP berwenang mengadili pengaduan pengadu. 2. Pengadu memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan pengaduan akuo. 3. Teradu 1, teradu 3, teradu 4, teradu 5, teradu 6, teradu 7, teradu 8, teradu 9, dan Teradu 10 tidak terbukti melakukan pelanggaran kode etik pedoman perilaku penyelenggara pemilu. Teradu 2 terbukti melakukan pelanggaran kode etik dan pedoman pelaku penyelenggara pemilu. Berdasarkan pertimbangan dan kesimpulan tersebut di atas, Memutuskan 1. Mengabulkan pengaduan pengadu untuk sebagian. 2. Merehabilitasi nama baik Teradu 1 I Dewa Agung Lidartawan
selaku Ketua Merangkap Anggota KPU Provinsi Bali. Teradu 3, I Gede John Darmawan. Teradu 4, I Gusti Ngurah Agus Darman Sanjaya. Dan teradu 5, Luh Putu Sri Widyastini, masing-masing selaku anggota KPU Provinsi Bali sejak putusan ini dibacakan. 3. Merehabilitasi nama baik teradu 6, Ketut Aryani selaku Ketua Merangkap Anggota Bawaslu Provinsi Bali. Teradu 7, I Ketut Rudia. Teradu 8, I Wayan Widyardana Putra. Teradu 9, I Wayan Wirka. Dan teradu 10, I Ketut Sunadra, masing-masing selaku anggota Bawaslu Provinsi Bali sejak putusan ini dibacakan. 4. Menjatuhkan sanksi peringatan kepada teradu 2, Ana Agung Gede Raka Nakula selaku anggota KPU Provinsi Bali sejak putusan ini dibacakan. 5. Memerintahkan Komisi Pemilihan Umum untuk melaksanakan putusan ini sepanjang terhadap teradu 1, teradu 2, teradu 3, teradu 4, dan teradu 5, paling lama 7 hari sejak dibacakan. 6. Memerintahkan Badan Pengawas Pemilu untuk melaksanakan putusan ini sepanjang terhadap teradu 6, teradu 7, teradu 8, teradu 9, dan teradu 10, paling lama 7 hari sejak dibacakan. Dan 7. Memerintahkan Badan Pengawas Pemilu untuk mengawasi pelaksanaan putusan ini. Demikian diputuskan dalam rapat pleno oleh 7 anggota DKPP, yakni Muhammad selaku Ketua Merangkap Anggota, Alfitra Salam, Teguh Prastio, Didi Suprianto, Ida Budiati, Muhammad Afifuddin, dan Pramono Ubed Tantowi, masing-masing sebagai anggota pada hari Rabu, tanggal 25 bulan Agustus tahun 2021, dan dibacakan dalam sidang kode etik terbuka untuk umum pada hari ini, Rabu tanggal 1 bulan September tahun 2021 oleh Alfitra Salam, Teguh Prastio, Didi Suprianto, dan Ida Budiati masing-masing sebagai anggota. Selanjutnya urutan nomor 3 perkara nomor 141. Kami persilakan Yang Mulia Ibu Dr. Ida Budiati. Terima kasih Ketua Majelis. Putusan nomor 141 PKE DKPP Romawi 5 tahun 2021 Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu Republik Indonesia demi keadilan dan kehormatan penyelenggara pemilu memeriksa dan memutus pada tingkat pertama dan terakhir pengaduan nomor 134 dan seterusnya yang diregistrasi dengan perkara nomor 141 dan seterusnya. Menjatuhkan putusan atas dugaan pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu yang diajukan oleh pengadu nama Jul B. Wogono, pekerjaan swasta, beralamat di Kabupaten Halmahera Utara, memberikan kuasa kepada nama Novebi Etewa, pekerjaan advokat, beralamat di Kabupaten Halmahera Utara. Selanjutnya disebut sebagai pengadu terhadap teradu 1, Muhammad Rizal, 2, Asmawati Marsauli, 3, Irham Paludupuni, 4, Abdul Jalil, 5, Safriando Bitakono, masing-masing dalam jabatannya sebagai ketua dan anggota KPU Kabupaten Halmahera Utara. Teradu 1 sampai dengan teradu 5 selanjutnya disebut sebagai para teradu. Membaca pengaduan pengadu, mendengar keterangan pengadu, mendengar jawaban para teradu, memeriksa dan mempelajari dengan sesama segala bukti yang diajukan pengadu dan para teradu. Duduk perkara, kewenangan, dan kedudukan hukum dianggap telah dibacakan. Pertimbangan putusan. Menimbang jawaban dan keterangan para teradu, bukti, dokumen, serta fakta yang terungkap dalam sidang pemeriksaan dugaan pelanggaran kode etik tanggal 6 Agustus tahun 2021. Pengadu dalam perkara nomor 141 dan seterusnya tidak hadir meskipun telah dipanggil secara patut. Berdasarkan ketentuan pasal 22 ayat 1 Peraturan DKPP nomor 3 tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan DKPP nomor 2 tahun 2021 tentang pedoman beracara kode etik penyelenggara pemilu. DKPP telah menyampaikan surat panggilan sidang 5 hari sebelum pelaksanaan sidang pemeriksaan. Surat panggilan sidang nomor 1107 dan seterusnya telah disampaikan kepada pengadu dan telah diterima pada tanggal 29 Juli tahun 2021. DKPP menilai pengadu tidak beritikat baik dan tidak bersungguh-sungguh terhadap pengaduan yang disampaikan. Sikap dan tindakan pengadu juga menunjukkan tidak adanya penghargaan terhadap pelayanan yang telah diberikan negara melalui lembaga DKPP.
Seharusnya pengadu memahami bahwa sidang perkara akuo merupakan sarana untuk mempertanggungjawabkan dalil pengadu serta bantahan para teradu. Bahwa untuk menjaga kemandirian, integritas, dan kredibilitas penyelenggara pemilu, DKPP memberikan kesempatan kepada para teradu untuk menyampaikan jawaban sebagaimana diuraikan pada angka 421 dan angka 422. Menimbang dalil pengadu pada angka 411 terungkap fakta bahwa penetapan pasangan calon terpilih yang dilaksanakan pada tanggal 2 Mei tahun 2021 telah melalui mekanisme konsultasi kepada KPU Provinsi Maluku Utara dan KPU. Forum pleno penetapan pasangan calon terpilih juga dihadiri oleh Bawaslu Kabupaten Halmahera Utara dan tidak terdapat keberatan yang diajukan oleh para pihak. Terhadap fakta ini, DKPP telah menilai dalam putusan nomor 152 dan seterusnya. Para teradu telah melaksanakan tugas dan kewajiban sesuai tata laksana kelembagaan KPU yang bersifat hierarkis. Para teradu telah bertindak prudent, segera berkonsultasi kepada KPU Provinsi dan KPU terkait penetapan pasangan calon terpilih tanggal 2 Mei tahun 2021. Sikap dan tindakan para teradu menetapkan pasangan calon terpilih berdasarkan hasil konsultasi tidak dapat secara serta-merta tanggung jawabnya dibebankan kepada para teradu. Dengan demikian, dalil aduan pengadu pada angka 411 tidak terbukti dan jawaban para teradu meyakinkan DKPP. Meskipun para teradu tidak terbukti melanggar kode etik dan pedoman perilaku penyelenggara pemilu, DKPP perlu mengingatkan agar ke depan penyelenggara pemilu lebih cermat dalam membaca dan memahami putusan Mahkamah Konstitusi untuk mencegah potensi hilangnya hak konstitusional peserta pemilu yang menempuh upaya hukum terhadap keputusan penetapan hasil PSU. Selanjutnya terhadap dalil pengadu pada angka 412 terungkap fakta bahwa benar pada tanggal 19 April tahun 2021 para teradu bersama Sekretariat KPU Kabupaten Halmahera Utara melakukan pertemuan dengan pasangan calon nomor urut 01 di kantor KPU Kabupaten Halmahera Utara. Pertemuan tersebut dilaksanakan sebagai bentuk pelayanan para teradu atas surat permohonan data dan audiensi dari tim hukum pasangan calon nomor 01 tanggal 19 April tahun 2021. Melaksanakan kewajiban hukum dan etika penyelenggara pemilu. Pada forum yang terbuka, para teradu memberi penjelasan kepada pasangan calon nomor urut 1 mengenai tahapan PSU serta proses pencermatan data pemilih pada TPS khusus di PT Nusa Halmahera Minerals. DKPP menilai sikap dan tindakan para teradu merespon permohonan audiensi tim pasangan calon nomor 1 dapat dibenarkan menurut hukum dan etika. Sikap dan tindakan para teradu juga selaras dengan tagline KPU melayani serta prinsip-prinsip kode etik penyelenggara pemilu. Para teradu telah bekerja sesuai tata laksana lembaga KPU menerima permohonan audiensi peserta pemilu secara formal dan terbuka di kantor KPU Halmahera Utara didampingi Sekretariat KPU Halmahera Utara untuk menyampaikan data dan informasi persiapan tahapan PSU dan proses pencermatan data pemilih pada TPS khusus yang terletak di PT Nusa Halmahera Minerals. Pengadu tidak dapat menghadirkan alat bukti yang meyakinkan majelis adanya pertemuan tertutup antara para teradu dengan pasangan calon nomor urut 1. Dengan demikian jawaban para teradu dapat diterima, para teradu tidak terbukti melakukan pelanggaran kode etik dan pedoman perilaku penyelenggara pemilu. Menimbang dalil pengadu selebihnya, DKPP tidak relevan untuk mempertimbangkan kesimpulan berdasarkan atas penilaian fakta yang terungkap dalam persidangan sebagaimana diuraikan di atas, telah memeriksa keterangan pengadu, memeriksa jawaban dan keterangan para teradu, dan memeriksa segala bukti dokumen pengadu dan para teradu. DKPP menyimpulkan 1. DKPP berwenang mengadili pengaduan pengadu. 2. Pengadu memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan pengaduan akuo. 3. Teradu 1, teradu 2, dan teradu 3, teradu 4, dan teradu 5 tidak terbukti melakukan pelanggaran kode etik dan pedoman perilaku penyelenggara pemilu. Berdasarkan pertimbangan dan kesimpulan tersebut di atas. Memutuskan 1. Menolak pengaduan pengadu untuk seluruhnya. 2. Merehabilitasi nama baik teradu 1 Muhammad Rizal selaku Ketua Merangkap Anggota KPU Kabupaten Halmahera Utara. Teradu 2 Asmawati Marsauli. Teradu 3 Irham Paludu Puni. Teradu 4 Abdul Jalil dan teradu 5 Sefriando Bitakono, masing-masing selaku anggota KPU Kabupaten Halmahera Utara. 3. Memerintahkan Komisi Pemilihan Umum untuk melaksanakan putusan ini paling lama 7 hari sejak dibacakan. Dan 4.
memerintahkan Badan Pengawas Pemilu untuk mengawasi pelaksanaan putusan ini. Demikian diputuskan dalam rapat pleno oleh 6 anggota DKPP, yakni Muhammad selaku Ketua Merangkap Anggota, Alfitra Salam, Tugu Prastio, Didi Suprianto, Ida Budiati, dan Pramono Ubetontowi masing-masing sebagai anggota pada hari Rabu, tanggal 25 bulan Agustus tahun 2021, dan dibacakan dalam sidang kode etik terbuka untuk umum pada hari ini, Rabu tanggal 1 bulan September tahun 2021 oleh Alfitra Salam, Tugu Prastio, Didi Suprianto, dan Ida Budiati masing-masing sebagai anggota. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, selanjutnya urutan nomor 4 dan juga digabung dengan urutan nomor 5, yaitu perkara 142 dan perkara nomor 153 yang akan dibacakan. Kami persilakan Yang Mulia Profesor Dr. Tugu Prastio, Yang Mulia Ibu Dr. Ida Budiati, dan Yang Mulia Bapak Didi Suprianto. Kami persilakan Profesor. Terima kasih Yang Mulia Ketua Sidang. Putusan nomor 142 PKE DKPP 5 Romawi 2021. Nomor di 153 PKE DKPP 6 Romawi 2021. Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu Republik Indonesia. Demi keadilan dan kehormatan penyelenggara pemilu, memeriksa dan memutus pada tingkat pertama dan terakhir pengaduan nomor 135 dan seterusnya yang diregistrasi dengan perkara nomor 142 dan seterusnya, dan pengaduan nomor 148 dan seterusnya yang diregistrasi dengan perkara nomor 153 dan seterusnya, menjatuhkan putusan dugaan pelanggaran kode etik yang diajukan oleh untuk perkara nomor 142 dan seterusnya, pengadu nama Dahlan Hasan Nasution, pekerjaan lembaga Bupati Mandailing Natal, paslon nomor 2, alamat Mandailing Natal, memberi kuasa kepada nama Sultan Iskandar Dinata Nasution, pekerjaan wiraswasta, alamat di Kabupaten Mandailing Natal, selanjutnya disebut sebagai pengadu terhadap teradu nama Joko Arif Budiono, jabatan Ketua Bawaslu Kabupaten Mandailing Natal, alamat di Kabupaten Mandailing Natal, selanjutnya disebut sebagai teradu. Untuk perkara nomor 153 PKE DKPP 6 Romawi 2021, pengadu nama Dahlan Hasan Nasution, pekerjaan calon Bupati Kabupaten Mandailing Natal, alamat Kabupaten Mandailing Natal, dua nama Aswin Parinduri, pekerjaan calon Wakil Bupati Kabupaten Mandailing Natal, alamat di Kabupaten Mandailing Natal, memberi kuasa kepada nama Fahli Nasution dan kawan-kawan, pekerjaan advokat, ya, alamat jalan di Gedung Arfa, lantai 2, Jalan Cikini Raya, nomor 60, Jakarta Pusat, selanjutnya disebut pengadu terhadap 1 nama Joko Arif Budiono, 2 nama Ahmad Iswadi, 3 nama Makmun Pelawi, masing-masing berkedudukan sebagai ketua dan anggota Bawaslu Kabupaten Mandailing Natal yang beralamat di Kabupaten Mandailing Natal. 4 nama Adi Aga, 5 nama Yasiham, ya, masing-masing sebagai anggota Bawaslu Kabupaten Mandailing Natal yang beralamat di Mandailing Natal. Selanjutnya teradu 1 sampai 5 disebut sebagai para teradu. Membaca dan mempelajari pengaduan pengadu, memeriksa dan mendengar keterangan pengadu, memeriksa dan mendengar keterangan para teradu, memeriksa dan mendengar keterangan pihak terkait, dan memeriksa dan mempelajari dengan seksama semua dokumen dan segala bukti yang diajukan pengadu dan para teradu. Duduk perkara, kewenangan DKPP dan kedudukan hukum dianggap telah dibacakan. Pertimbangan putusan. Menimbang jawaban dan keterangan para pihak, bukti, dokumen, serta fakta yang terungkap dalam persidangan, DKPP berpendapat menimbang dalil pada angka
dengan perkara nomor 142 dan seterusnya terungkap fakta pada tanggal 31 Maret 2021 Teradu menerbitkan surat nomor 0048 dan seterusnya yang pada pokoknya menghimbau agar semua pasangan calon tidak melakukan kampanye selama PSU. Selain itu pada tanggal yang sama melalui surat nomor 0053 dan seterusnya dan surat nomor 0052 dan seterusnya Teradu juga menghimbau paslon nomor urut 01 dan nomor urut 02 dari unsur petahana agar tidak memanfaatkan jabatan untuk kepentingan PSU. Terungkap fakta dalam sidang pemeriksaan, Badan Ad Hoc Pengawas PSU baru terbentuk pada tanggal 7 April 2021, sehingga Teradu tidak dapat melakukan pengawasan secara optimal terhadap kegiatan yang dilakukan peserta pemilihan di rumah calon bupati nomor urut 01 pada tanggal 6 April 2021. DKPP berpendapat dalil Teradu tidak dapat melakukan pengawasan optimal karena Badan Ad Hoc belum terbentuk tidak dapat dibenarkan. Menurut hukum dan etika, Teradu sebagai Ketua Bawaslu Kabupaten Mandailing Natal semestinya mengambil inisiatif menggunakan kewenangannya dan melakukan segala upaya yang dibenarkan menurut hukum untuk melakukan tugas pengawasan, pencegahan, dan penindakan atas pelanggaran larangan kampanye pada tahapan PSU sebagaimana ketentuan pasal 71 Peraturan KPU nomor 18 tahun 2020. Teradu dalam persidangan mengaku telah melakukan sosialisasi kepada perguruan tinggi dan media untuk berpartisipasi melakukan pengawasan PSU. Namun keterangan Teradu tidak didukung alat bukti. Teradu selaku Ketua Bawaslu Mandailing Natal memiliki tanggung jawab untuk memastikan tugas pengawasan dilakukan secara optimal sehingga kontestasi berjalan secara fair dan adil. Teradu terbukti tidak profesional dalam melaksanakan mandat jabatan, melaksanakan tugas pengawasan untuk mencegah dan menindak dugaan pelanggaran kampanye pada tahapan PSU. Dengan demikian, dalil pada angka 4.1 terbukti dan jawaban Teradu tidak meyakinkan DKPP. Teradu terbukti melanggar pasal 6 ayat 2 huruf D, pasal 15 huruf E, Peraturan DKPP nomor 2 tahun 2017 tentang kode etik dan pedoman perilaku penyelenggara pemilu. Menimbang dalil pada angka 421 terungkap fakta benar bahwa pada tanggal 25 April tahun 2021 para Teradu menerima laporan H. Aswin terkait dugaan pelanggaran kampanye oleh pasangan calon nomor 01. Pada tanggal 6 April tahun 2021 terdapat kegiatan di rumah calon bupati pasangan calon nomor urut 01. Laporan tersebut dilengkapi alat bukti berupa foto, uang sebesar Rp100.000 sebanyak 2 lembar serta 3 orang saksi atas nama Wilisino, Sihombing, Hanafi, dan Tina. Para Teradu kemudian menerbitkan tanda terima nomor 19 dan seterusnya. Menindaklanjuti laporan pada tanggal 26 April tahun 2021, para Teradu melakukan kajian awal dengan kesimpulan terdapat dugaan pelanggaran pasal 187 ayat 1 dan pasal 187A Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 sehingga perlu dilakukan pembahasan bersama Sentra Gakumdu. Selanjutnya berdasarkan alat bukti, berita acara nomor 18 dan seterusnya, tanggal 27 April tahun 2021, pembahasan pertama Sentra Gakumdu memutuskan laporan memenuhi syarat formil dan material diregister dengan nomor 010 dan seterusnya. Kemudian dilanjutkan ke tahap penyelidikan. Pada forum klarifikasi tanggal 28 April sampai dengan 2 Mei 2021, saksi Hanafi dan Wilisio Sihombing menyatakan tidak melihat langsung peristiwa tersebut. Sedangkan saksi Tina tidak memenuhi undangan klarifikasi meski telah 2 kali diundang secara patut. Sementara terlapor membenarkan bahwa pada tanggal 6 April tahun 2021 melakukan pertemuan dengan warga Aik Bingke di kediamannya, namun membantah adanya pembagian uang maupun janji kampanye. Para Teradu kemudian meminta keterangan ahli pidana Indra Gunawan Purba yang berpendapat bahwa laporan nomor 010 dan seterusnya belum memenuhi 2 alat bukti untuk ditingkatkan ke tahap
penyidikan. Berdasarkan hasil klarifikasi tersebut, para teradu menyusun kajian dalam formulir model A11 dan dilakukan pembahasan bersama Sentra Gakumdu pada tanggal 3 Mei tahun 2021 dengan kesimpulan laporan nomor 010 dan seterusnya tidak memenuhi unsur pasal 187 ayat 1 serta pasal 187A Undang-Undang nomor 10 tahun 2016. Selanjutnya pada tanggal 3 Mei tahun 2021, teradu menerbitkan status laporan dan ditempel pada papan pengumuman. Berkenaan dengan laporan nomor 011 terungkap fakta, pada tanggal 25 April tahun 2021, pengadu melaporkan peristiwa kunjungan calon bupati nomor urut 01 pada tanggal 21 April tahun 2021 di Desa Kampung Baru, Kecamatan Panyabungan Utara. Laporan tersebut kemudian diberi tanda terima nomor 20 dan seterusnya. Berdasarkan hasil kajian awal tanggal 28 April tahun 2021, laporan dinyatakan memenuhi syarat formil material dugaan pelanggaran pasal 187 ayat 1 Undang-Undang nomor 10 tahun 2016. Selanjutnya adalah pembahasan pertama Sentra Gakumdu tanggal 27 April tahun 2021. Penanganan laporan disepakati dilanjutkan pada tahap penyelidikan dan diregister dengan nomor 011 dan seterusnya, dibuktikan dengan berita acara nomor 18 dan seterusnya. Klarifikasi kepada para pihak dilaksanakan pada tanggal 28 April sampai dengan 2 Mei tahun 2021. Namun saksi Dameria Siregar dan Andriono Thomas Pangaribuan tidak memenuhi undangan meskipun telah 2 kali dipanggil secara patut. Sedangkan terlapor selaku calon bupati nomor urut 01 pada forum klarifikasi membenarkan bahwa pada tanggal 21 April tahun 2021 melakukan kunjungan di Desa Kampung Baru, Kecamatan Panyabungan Utara, namun membantah adanya kegiatan kampanye. Kehadiran calon bupati nomor urut 1 dalam kapasitas sebagai wakil bupati. Berdasarkan hasil klarifikasi, para teradu menyusun kajian dan menyimpulkan laporan tidak memenuhi unsur dugaan pelanggaran pasal 187 ayat 1 Undang-Undang nomor 10 tahun 2016. Hasil kajian kemudian dibahas dan disepakati dalam pembahasan kedua Sentra Gakumdu tanggal 2 Mei tahun 2021 sebagaimana berita acara nomor 20 dan seterusnya. Selanjutnya pada tanggal 3 Mei tahun 2021, para teradu menerbitkan status laporan dan ditempel pada papan pengumuman. Berkenaan dengan laporan nomor 012 dan seterusnya terungkap fakta benar bahwa pada tanggal 26 April tahun 2021, para teradu menerima laporan Rois terkait peristiwa kunjungan calon wakil bupati nomor urut 01 di Desa Kampung Baru, Kecamatan Panyabungan Utara, dan pada tanggal 16 April 2021. Para teradu kemudian menerbitkan tanda terima laporan nomor 21 dan seterusnya. Berdasarkan kajian awal, tanggal 27 April tahun 2021 disimpulkan laporan memenuhi syarat formil material dugaan pelanggaran pasal 187 ayat 1 Undang-Undang nomor 10 tahun 2016 dan ditindaklanjuti pembahasan bersama Sentra Gakumdu. Pada tanggal 28 April tahun 2021, pembahasan pertama Sentra Gakumdu menyimpulkan laporan memenuhi syarat untuk dilanjutkan pada tahap penyelidikan dan register dengan nomor 012 dan seterusnya, dibuktikan dengan berita acara nomor 19 dan seterusnya. Klarifikasi para pihak dilakukan pada tanggal 29 April sampai dengan 2 Mei tahun 2021. Pada forum klarifikasi, pelapor mengaku mengetahui peristiwa tersebut pada tanggal 17 April tahun 2021, namun tidak tahu secara pasti bentuk kegiatan kunjungan calon wakil bupati nomor urut 01. Sedangkan saksi Khairul Marpaung mengaku tidak menyaksikan secara utuh kunjungan yang berlangsung selama 5 menit. Saksi juga tidak melihat atribut partai maupun alat peraga kampanye. Sedangkan terlapor membenarkan adanya kegiatan pada tanggal 16 April tahun 2021. Terlapor berdalih kunjungan tersebut bertujuan memenuhi undangan Ketua Gamki yang tidak ada kegiatan kampanye. Berdasarkan hasil klarifikasi, para teradu menyusun kajian dituangkan dalam formulir model A11 dan disimpulkan laporan melampaui tenggat waktu serta tidak memenuhi unsur pelanggaran pasal 187 ayat 1 Undang-Undang nomor 10 tahun 2016. Hasil kajian menjadi bahan pembahasan kedua Sentra Gakumdu tanggal 2 Mei tahun 2021 dan disimpulkan penanganan laporan dihentikan. Dibuktikan dengan berita acara nomor 20 dan seterusnya.
Selanjutnya pada tanggal 3 Mei tahun 2021, para teradu menerbitkan status laporan dan diumumkan pada papan pengumuman serta diberitahukan kepada pelapor pada tanggal 4 Mei tahun 2021. Berdasarkan rangkaian fakta di atas, DKPP menilai tindakan para teradu menerima laporan dan melakukan penanganan perkara nomor 010 dan seterusnya, nomor 011 dan seterusnya, dan nomor 012 dan seterusnya telah sesuai dengan ketentuan pasal 15 ayat 1, ayat 2, dan ayat 3 Peraturan Bawaslu nomor 8 tahun 2020. Para teradu telah melaksanakan seluruh prosedur penanganan pelanggaran meliputi kegiatan klarifikasi, menyusun kajian, dan melakukan pembahasan bersama Sentra Gakumdu. Berdasarkan rangkaian kegiatan penanganan perkara tersebut disimpulkan tidak terpenuhi unsur dugaan pelanggaran. Dengan demikian, dalil pada angka 421 tidak terbukti dan jawaban para teradu meyakinkan DKPP. Teradu 1 sampai dengan teradu 5 tidak terbukti melanggar kode etik dan pedoman perilaku penyelenggara pemilu. Menimbang dalil pada angka 422 terungkap fakta pada tanggal 24 April 2021, teradu 1 dan teradu 3 melakukan pengawasan PSU di TPS 1 Desa Kampung Baru, Kecamatan Panyambungan Utara. Berdasarkan alat bukti laporan hasil pengawasan, PSU di TPS tersebut berjalan sesuai jadwal meskipun terjadi perdebatan antara KPPS TPS 001 dengan beberapa orang pemilih yang tidak memenuhi syarat, antara lain 1. Antonius Nainggolan, elemen data pada KTPL tidak sesuai dengan elemen data di DPT. 2. Jontar Silitonga tidak dapat menunjukkan KTPL atau surat keterangan. 3. Aswita Pangaribuan tidak terdapat dalam DPT maupun DPTB sehingga tidak bisa memilih. Pihak terkait Ketua KPU Mandailing Natal dalam persidangan membenarkan bahwa KPPS bersama pengawas memberi penjelasan kepada pemilih tersebut sehingga perdebatan dapat diselesaikan dan tidak menghentikan proses PSU. Berdasarkan rangkaian fakta di atas, DKPP menilai tindakan teradu 1 dan teradu 3 dalam melaksanakan tugas pengawasan PSU di TPS 01 Desa Kampung Baru, Kecamatan Panyambungan Utara dapat dibenarkan menurut hukum dan etika. Teradu 1 dan teradu 3 telah melakukan tugas pengawasan dan pencegahan penyalahgunaan hak pilih di TPS 01 Desa Kampung Baru. Secara persuasif, teradu 1 dan teradu 3 memberi penjelasan tentang syarat penggunaan hak pilih di TPS sehingga silang sengketa antara KPPS dengan pemilih dapat diselesaikan. Dengan demikian, dalil pada angka 422 tidak terbukti dan jawaban para teradu meyakinkan DKPP. Teradu 1 sampai dengan teradu 5 tidak terbukti melakukan pelanggaran kode etik dan pedoman perilaku penyelenggara pemilu. Menimbang dalil pada angka 423 terungkap fakta PSU di Kabupaten Mandailing Natal sebagai tindak lanjut putusan MK dilaksanakan pada 24 April 2021. Selanjutnya, berdasarkan keputusan nomor 724 dan seterusnya tanggal 26 April 2021, KPU Mandailing Natal menetapkan hasil rekapitulasi suara. Menanggapi keputusan tersebut pada tanggal 28 April 2021, pengadu mengirimkan surat nomor 01 dan seterusnya yang isinya meminta KPU Mandailing Natal menunda penetapan pasangan calon terpilih karena terdapat permohonan perselisihan hasil pemilu ke Mahkamah Konstitusi yang dibuktikan dengan tanda terima nomor 13 PAN dan seterusnya tanggal 28 April 2021. KPU Mandailing Natal telah menindaklanjuti surat pengadu nomor 01 dengan melakukan konsultasi ke KPU dan KPU Provinsi. Berdasarkan hasil konsultasi, KPU Mandailing Natal diperintahkan untuk menetapkan pasangan calon bupati terpilih dalam pemilihan bupati dan wakil bupati Mandailing Natal tahun 2020 sesuai tahapan PSU. Selanjutnya, KPU Kabupaten Mandailing Natal menetapkan pasangan calon terpilih melalui keputusan nomor
771 dan seterusnya tanggal 3 Mei 2021. Terungkap fakta pada tanggal 28 April 2021, para teradu mengetahui adanya permohonan perselisihan hasil pemilihan yang diajukan pengadu ke Mahkamah Konstitusi melalui media sosial. Namun para teradu berdalih tidak terdapat laporan yang disampaikan secara resmi kepada Bawaslu Kabupaten Mandailing Natal sehingga para teradu mencukupkan pada tindakan KPU Mandailing Natal yang berkonsultasi kepada KPU dan KPU Provinsi terkait penetapan pasangan calon terpilih. DKPP menilai para teradu bersikap pasif terhadap tindakan KPU Mandailing Natal menetapkan pasangan calon terpilih pada tanggal 3 Mei 2021, sementara para teradu telah mengetahui pada tanggal 28 April 2021 terdapat permohonan PHP ke Mahkamah Konstitusi tidak dapat dibenarkan menurut hukum dan etika. Para teradu seharusnya melaksanakan tugas pengawasan secara profesional, menerbitkan rekomendasi kepada KPU Mandailing Natal untuk menunda pelaksanaan penetapan pasangan calon terpilih. Profesionalitas para teradu sepatutnya didukung pengetahuan dan keahlian bidang hukum bahwa berpijak pada konsepsi negara hukum, penyelenggara pemilu wajib menghormati upaya hukum yang sedang ditempuh oleh peserta pemilihan. Meskipun tahapan PSU tidak mengatur jadwal waktu penyelesaian perselisihan hasil PSU ke Mahkamah Konstitusi, namun untuk menghormati hak konstitusional peserta pemilihan menyelesaikan sengketa melalui jalur hukum, maka sepatutnya tahapan penetapan pasangan calon terpilih ditunda sampai adanya putusan Mahkamah Konstitusi. Para teradu tidak menggunakan kewenangan secara efektif untuk mencegah hilangnya hak konstitusional peserta pemilihan menyelesaikan sengketa secara bermartabat melalui peradilan konstitusi yang diberi wewenang untuk memeriksa dan memutus perselisihan hasil pemilu. Dengan demikian dalil pada angka 423 terbukti dan jawaban teradu 1 sampai dengan teradu 5 tidak meyakinkan DKPP. Teradu 1 sampai dengan teradu 5 terbukti melanggar pasal 3 huruf A, pasal 6 ayat 3, pasal 11 huruf A, B, C, Peraturan DKPP nomor 2 tahun 2017 tentang kode etik dan pedoman perilaku penyelenggara pemilu. Menimbang terhadap dalil aduan pengadu selebihnya DKPP tidak relevan mempertimbangkan. Kesimpulan, berdasarkan penilaian atas fakta dalam persidangan sebagaimana diuraikan di atas, setelah memeriksa keterangan pengadu, memeriksa dan mendengar jawaban para teradu, dan memeriksa bukti-bukti dokumen yang disampaikan pengadu dan para teradu, DKPP menyimpulkan. 1. DKPP berwenang mengadili pengaduan pengadu. 2. Pengadu memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan pengaduan akuo. 3. Teradu perkara nomor 142 dan seterusnya terbukti melakukan pelanggaran kode etik dan pedoman perilaku penyelenggara pemilu. 4. Teradu 1, teradu 2, teradu 3, teradu 4, dan teradu 5, perkara nomor 153 dan seterusnya terbukti melakukan pelanggaran kode etik dan pedoman perilaku penyelenggara pemilu. Berdasarkan pertimbangan dan kesimpulan tersebut di atas, memutuskan 1. Mengabulkan pengaduan pengadu untuk sebagian. 2. Menjatuhkan sanksi peringatan kepada teradu Joko Arif Budiono selaku Ketua merangkap anggota Bawaslu Kabupaten Mandailing Natal dalam perkara nomor 142 terhitung sejak putusan ini dibacakan. 3. Menjatuhkan sanksi peringatan kepada teradu 1 Joko Arif Budiono selaku Ketua merangkap anggota Bawaslu Kabupaten Mandailing Natal, teradu 2 Ahmad Iswadi, teradu 3 Maklum Palawi, teradu 4 Ali Aga, dan teradu 5 Syafisam, masing-masing selaku anggota Bawaslu Kabupaten Mandailing Natal terhadap perkara nomor 153 dan seterusnya, terhitung sejak putusan ini dibacakan. 4. Memerintahkan Bawaslu Provinsi Sumatera Utara untuk melaksanakan putusan ini paling lama 7 hari sejak putusan ini dibacakan. Dan 5. Memerintahkan Badan Pengawas Pemilu untuk mengawasi pelaksanaan putusan ini. Demikian diputuskan dalam rapat pleno oleh 6 anggota DKPP, yakni Muhammad selaku Ketua merangkap anggota, Alfitra Salam, Teguh Prastio, Didi Suprianto, Ida Budiati,
dan Pramono Ubay Tantowi masing-masing sebagai anggota pada hari Rabu, tanggal 25 bulan Agustus tahun 2021 dan dibacakan dalam sidang kode etik terbuka untuk umum pada hari ini, Rabu tanggal 1 bulan September tahun 2021 oleh Alfitra Salam, Tugu Prastio, Didi Suprianto, dan Ida Budiati masing-masing sebagai anggota. Bapak Ibu sekalian, pemirsa yang melalui virtual, kita tinggal 2 perkara, yaitu perkara nomor 145 urutan nomor 6 dan perkara 157 urutan nomor 7. Atas permintaan Yang Mulia Bapak Didi Suprianto akan dibacakan terlebih dahulu urutan nomor 7, perkara nomor 157. Kami persilakan Yang Mulia Bapak Didi Suprianto. Terima kasih Ketua Majelis. Putusan nomor 157 PKI DKPP Romawi 7 tahun 2021. Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu Republik Indonesia demi keadilan dan kehormatan penyelenggara pemilu memeriksa dan memutus pada tingkat pertama dan terakhir pengaduan nomor 152 PL dan seterusnya yang diregistrasi dengan perkara nomor 157 dan seterusnya menjatuhkan putusan atas dugaan pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu yang diajukan oleh pengadu nama Makmur 2. Fahrizal Sahputra 3. Zuliandi Simatupang 4. Sarpan Hudawi Siregar dan 5. Parulian Silaban, masing-masing adalah ketua dan anggota Bawaslu Kabupaten Labuan Batu yang beralamat di Jalan Padat Karya, Patuan Nalobi, Lingkungar, Kecamatan Rantau Selatan, Labuan Batu, Sumatera Utara. Terhadap teradu nama Wahyudi, pekerjaan Ketua KPU Kabupaten Labuan Batu, alamat Jalan WR Supratman, Kelurahan Padang Matinggi, Kecamatan Rantau Utara, Kabupaten Labuan Batu. Selanjutnya disebut sebagai teradu. Membaca pengaduan pengadu, mendengar keterangan pengadu, mendengar jawaban teradu, mendengar keterangan pihak terkait, dan memeriksa dan mempelajari dengan seksama segala bukti yang diajukan pengadu dan teradu. Duduk perkara, kewenangan DKPP dan kedudukan hukum dianggap telah dibacakan. Pertimbangan putusan, menimbang jawaban dan keterangan para pihak dan bukti dokumen serta fakta yang terungkap dalam sidang pemeriksaan, teradu mengakui telah terjadi kesalahan penulisan tahun dalam kartu tanda pengenal saksi. Dalam kartu tanda pengenal saksi tertulis tanggal 24 April 2020, seharusnya tertulis tanggal 20 April 2021. Sekalipun tampak sepele dan tidak memiliki dampak serius terhadap integritas proses dan hasil pelaksanaan PSU dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Labuan Batu, kesalahan demikian seharusnya dapat diminimalisasi dengan standar pemeriksaan yang ketat sesuai dengan lingkup tanggung jawab, tugas, dan wewenang masing-masing pihak. Meskipun teradu bersama 4 anggota KPU Kabupaten Labuan Batu yakin dan percaya terhadap kemampuan sekretariat memberikan dukungan dalam mempersiapkan segala kebutuhan dan kelengkapan logistik PSU, tidak menghilangkan tanggung jawab teradu dan anggota lainnya untuk melakukan pengawasan dan memastikan kebenaran serta kesesuaian logistik pemilihan. Teradu bersama 4 anggota KPU Kabupaten Labuan Batu lainnya, khususnya divisi logistik, semestinya tetap mengecek kembali dengan baik setiap dokumen sebelum dicetak dan didistribusikan. Terungkap fakta kesalahan penulisan tahun pada tanda pengenal saksi di beberapa TPS dapat diantisipasi oleh teradu dengan memerintahkan PPK dan PPS harga KPPS memperbaiki dengan cara mengubah angka 0 menjadi angka 1. Namun, masih terdapat TPS belum sempat melakukan perbaikan
hingga pemungutan dan penghitungan suara selesai dilaksanakan. Alhasil kesalahan penulisan tersebut murni kelalaian dan tidak memiliki dampak etik maupun akibat hukum yang serius berupa keberpihakan atau terjadinya cacat prosedur maupun cacat substantif dalam pelaksanaan PSU pada pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Labuan Batu. DKPP sangat memahami tugas dan wewenang pengadu untuk memastikan setiap tahapan pemilihan dilaksanakan sesuai dengan mekanisme dan prosedur menurut peraturan perundang-undangan. Namun dalam pelaksanaan tugas dan wewenang semaksimal mungkin mempertimbangkan substansi pelanggaran dan tingkat keseriusan dampak yang ditimbulkan untuk memutuskan bentuk-bentuk penanganan pelanggaran dan cara penyelesaiannya secara efektif, efisien, terbuka, jujur, dan adil bagi semua pihak sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan norma etik yang dapat dipertanggungjawabkan. Berdasarkan hal tersebut, dalil aduan pengadu tidak beralasan dan jawaban teradu meyakinkan DKPP. Teradu tidak terbukti melanggar kode etik dan pedoman perilaku penyelenggara pemilu. Meninggang dalil pengadu selebihnya, DKPP tidak relevan untuk mempertimbangkan. Kesimpulan, berdasarkan atas penilaian fakta yang terungkap dalam persidangan sebagaimana diuraikan di atas, setelah memeriksa keterangan pengadu, memeriksa jawaban dan keterangan teradu, memeriksa segala bukti dokumen pengadu dan teradu, DKPP menyimpulkan: 1. DKPP berwenang mengadili pengaduan pengadu. 2. Pengadu memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan pengaduan akuo. 3. Teradu tidak terbukti melakukan pelanggaran kode etik dan pedoman perilaku penyelenggara pemilu. Berdasarkan pertimbangan dan kesimpulan tersebut di atas, Memutuskan 1. Menolak pengaduan pengadu untuk seluruhnya. 2. Merehabilitasi nama baik teradu Wahyudi selaku Ketua merangkap anggota KPU Kabupaten Labuan Batu terhitung sejak putusan ini dibacakan. 3. Memerintahkan Komisi Pemilihan Umum untuk melaksanakan putusan ini paling lama 7 hari sejak dibacakan. Dan 4. Memerintahkan Badan Pengawas Pemilu Republik Indonesia untuk mengawasi pelaksanaan putusan ini. Demikian diputuskan dalam rapat pleno oleh 6 anggota DKPP, yakni Muhammad selaku Ketua merangkap anggota, Alfitra Salam, Teguh Prastio, Idis Prianto, Ida Budiati, dan Pramono Ube Tantowi masing-masing sebagai anggota pada hari Rabu, tanggal 25 bulan Agustus tahun 2021, dan dibacakan dalam sidang kode etik terbuka untuk umum pada hari ini Rabu, tanggal 1 bulan September tahun 2021 oleh Alfitra Salam, Teguh Prastio, Didis Prianto, dan Ida Budiati masing-masing sebagai anggota. Dan terakhir adalah perkara nomor 145, Bawaslu Kabupaten Dompu dan Bawaslu Provinsi NTB. Kami persilakan Yang Mulia Ibu Dr. Ida Budiati dan Yang Mulia Bapak Teguh Prastio. Putusan nomor 145 PKE DKPP Romawi 6 tahun 2021 Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu Republik Indonesia demi keadilan dan kehormatan penyelenggara pemilu bisa dan putus pada tingkat pertama dan terakhir pengaduan nomor 137 dan seterusnya yang diregistrasi dengan perkara nomor 145 dan seterusnya menjatuhkan putusan atas dugaan pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu yang diajukan oleh pengadu nama Awan Darmawan, pekerjaan sebagai advokat, beralamat di Kabupaten Dompu, Provinsi Nusa Tenggara Barat, selanjutnya disebut sebagai pengadu terhadap teradu 1 Irwan, 2 Swastari Has, 3 Yuyun Nurul Azmi, masing-masing dalam jabatannya sebagai Ketua dan anggota Bawaslu Kabupaten Dompu, beralamat di Kota Mataram. Teradu 1 sampai dengan teradu 3 selanjutnya disebut sebagai para teradu. Membaca pengaduan pengadu, mendengar keterangan pengadu, mendengar jawaban para teradu, mendengar keterangan pihak terkait, memeriksa dan mempelajari dengan sesama segala bukti yang diajukan pengadu dan para teradu. Duduk perkara, kewenangan dan kedudukan hukum dianggap telah dibacakan pertimbangan putusan.
Menimbang jawaban dan keterangan para pihak, bukti dokumen serta fakta yang terungkap dalam sidang pemeriksaan DKPP berpendapat pengadu pada pokoknya berkeberatan dengan putusan Bawaslu Kabupaten Dompu nomor 001 dan seterusnya yang memerintahkan KPU Kabupaten Dompu untuk menetapkan Saifur Rahman Salman sebagai bakal calon Bupati Kabupaten Dompu. Pengadu mendalilkan seharusnya yang bersangkutan belum memenuhi persyaratan sebagai bakal calon Bupati Kabupaten Dompu karena belum melampaui jangka waktu 5 tahun setelah menjalani pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. Dan persidangan teradu 1 dan teradu 2 menerangkan bahwa pada hari Jumat, tanggal 25 September tahun 2020, pukul 14.00 WITA, Saifur Rahman Salman dan Ika Rizky Feryani selaku bakal pasangan calon Bupati Wakil Bupati Dompu tahun 2020, didampingi tim kuasa hukum mengajukan sengketa ke Bawaslu Kabupaten Dompu berkenaan dengan keputusan KPU Kabupaten Dompu nomor 92 dan seterusnya tentang penetapan pasangan calon peserta pemilihan Bupati Wakil Bupati di Kabupaten Dompu tahun 2020 tertanggal 23 September tahun 2020. Setelah dokumen permohonan dinyatakan lengkap, operator SIPS Sistem Informasi Penyelesaian Sengketa mengunggah seluruh dokumen permohonan penyelesaian sengketa melalui laman SIPS. Selanjutnya petugas memberikan tanda terima formulir model PSP2 kepada pemohon. Menindaklanjuti permohonan aku pada tanggal 28 September tahun 2020, teradu 1 dan teradu 2, melakukan rapat pleno untuk memeriksa dan mengkaji pemenuhan syarat permohonan aku yang kemudian dinyatakan memenuhi syarat formil dan material serta diregistrasi dengan perkara nomor 001 dan seterusnya. Teradu 1 dan teradu 2 melalui surat nomor 36 dan seterusnya mengundang pemohon dan termohon agar hadir dalam musyawarah tertutup penyelesaian sengketa yang diselenggarakan pada tanggal 30 September tahun 2020 di Bawaslu Kabupaten Dompu. Musyawarah tertutup tanggal 30 September tahun 2020 dilaksanakan pada pukul 09 WITA dan dihadiri Saifur Rahman Salman dan Ika Rizky Feryani selaku bakal pasangan calon, kuasa hukum, dan KPU Kabupaten Dompu selaku termohon. Musyawarah tersebut dipimpin oleh 2 orang majelis karena majelis atas nama Sri Rahmawati sedang sakit dan dirawat di Rumah Sakit Umum Dompu. Selanjutnya pihak pemohon menyampaikan kronologis permasalahan kemudian ditanggapi oleh termohon. Hasilnya tidak terdapat kesepakatan antara pemohon dan termohon. Majelis musyawarah memutuskan untuk melaksanakan musyawarah terbuka. Tidak tercapainya kesepakatan tersebut telah memicu amukan massa yang berusaha menyerang anggota KPU Kabupaten Dompu ketika berada di Bawaslu Kabupaten Dompu. Namun demikian aparat keamanan dapat mengembalikan situasi tersebut. Mengingat dalam pelaksanaan musyawarah hanya dipimpin 2 orang majelis, teradu 1 dan teradu 2 melalui surat Bawaslu Kabupaten Dompu nomor 40 dan seterusnya tertanggal 30 September 2020 mengajukan permohonan majelis pengganti kepada Bawaslu Provinsi Nusa Tenggara Barat. Pada tanggal 1 Oktober tahun 2020, teradu 1 dan teradu 2 melaksanakan musyawarah terbuka penyelesaian sengketa Bupati Wakil Bupati Dompu tahun 2020 yang dihadiri pemohon, termohon, dan pimpinan partai politik pengusung bakal pasangan calon. Musyawarah terbuka dipimpin oleh 2 orang majelis musyawarah dengan agenda mendengarkan permohonan pemohon dan jawaban termohon. Pada hari Jumat, tanggal 2 Oktober tahun 2020, menindaklanjuti surat Bawaslu Kabupaten Dompu nomor 40 dan seterusnya, Bawaslu Provinsi Nusa Tenggara Barat melalui surat nomor 082.B dan seterusnya, bersepakat menunjuk teradu 3 sebagai majelis pengganti pada musyawarah penyelesaian sengketa di Bawaslu Kabupaten Dompu. Selanjutnya teradu 1 menerbitkan surat keputusan nomor 122.A dan seterusnya tentang penetapan majelis musyawarah pengganti penyelesaian sengketa pemilihan Bupati Wakil Bupati Dompu tahun 2020. Masih pada hari yang sama, pukul 14.00 WITA, dalam agenda pemeriksaan alat bukti pemohon dan termohon, teradu 1 dan teradu 2 mendapat kabar duka Sri Rahmawati telah wafat di Rumah Sakit Umum Dompu. Teradu 1 dan teradu 2 selaku majelis bersepakat menunda musyawarah terbuka tersebut. Teradu 1 dan teradu 2 berkoordinasi dengan pemohon, termohon, dan pihak keamanan. Teradu 1 dan teradu 2 telah menyampaikan kepada pemohon dan termohon surat Bawaslu Kabupaten Dompu nomor 46 dan seterusnya perihal penundaan musyawarah penyelesaian sengketa pemilihan. Pada hari Sabtu tanggal 3 Oktober tahun 2020
pukul 14 WITA, Teradu 1 dan Teradu 2 kembali melaksanakan musyawarah dengan agenda pemeriksaan alat bukti, mendengarkan keterangan saksi dan ahli yang dihadirkan oleh pemohon. Dalam keterangannya, 3 orang ahli menjelaskan pada pokoknya bebas bersyarat adalah mantan terpidana. Pada tanggal 5 Oktober 2020, Teradu 1 dan Teradu 2 dan Teradu 3 sebagai Majelis Musyawarah Pengganti melanjutkan pelaksanaan musyawarah penyelesaian sengketa pemilihan pada tanggal 8 Oktober 2020. Teradu 1 dan Teradu 2 melaksanakan rapat pleno pembahasan putusan penyelesaian sengketa pemilihan nomor 001 dan seterusnya, dan Teradu 3 tidak ikut terlibat dalam rapat pleno tersebut dan hanya menyampaikan keterangan tertulis bagaimana ketentuan pasal 36 ayat 3 Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum nomor 2 tahun 2020 tentang tata cara penyelesaian sengketa pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta wali kota dan wakil wali kota. Dalam keterangan tertulis, Teradu 3 berpendapat dalam amar putusan Mahkamah Konstitusi nomor 5, 6 dan seterusnya bahwa pasal 7 ayat 2 huruf G Undang-Undang nomor 10 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang nomor 1 tahun 2015 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang nomor 1 tahun 2014 tentang pemilihan gubernur, bupati dan wakil dan wali kota menjadi undang-undang bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai telah melewati jangka waktu 5 tahun setelah mantan terpidana selesai menjalani pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap. Amar putusan Aku memberikan pemaknaan mantan terpidana adalah seorang yang pernah dipidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Apabila frasa tersebut dihubungkan, maka terdapat pemahaman frasa setelah mantan terpidana selesai menjalani pidana penjara adalah terpidana yang telah menjalani pidana penjara di dalam lapas. Teradu 1 dan Teradu 2 menjadikan keterangan tertulis Teradu 3, keterangan ahli dan surat Mahkamah Agung nomor 30 dan seterusnya tanggal 16 September 2015 sebagai dasar pertimbangan putusan nomor 001 dan seterusnya. Dalam penyusunan putusan Aku, Teradu 1 dan Teradu telah berkonsultasi dengan Bawaslu Provinsi Nusa Tenggara Barat dan Badan Pengawas Pemilihan Umum. Para Teradu memiliki pemahaman yang sama dalam memaknai pengertian bebas bersyarat yang diberikan kepada Saiful Rahman Salman pada tanggal 27 Oktober 2014 sebagaimana surat keterangan lapas kelas 2A Mataram nomor W21 dan terusnya tertanggal 8 September 2020. Menurut para Teradu, perhitungan masa jangka waktu 5 tahun telah terpenuhi pada saat pendaftaran tanggal 6 September 2020 sehingga yang bersangkutan dinyatakan memenuhi syarat. Berdasarkan rangkaian fakta di atas, DKPP menilai bahwa diterbitnya putusan Mahkamah Konstitusi nomor 5, 6 dan seterusnya yang dibacakan 11 Desember 2019 yang mengabulkan permohonan para pemohon untuk sebagian menyatakan pasal 7 ayat 2 huruf G Undang-Undang nomor 10 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang nomor 1 tahun 2015 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang nomor 1 tahun 2014 tentang pemilihan gubernur, bupati, dan wali kota menjadi undang-undang. Undang-Undang Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2016 nomor 130 tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 5898 bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai telah melewati jangka waktu 5 tahun setelah mantan terpidana selesai menjalani pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap. Diterbitkannya putusan Mahkamah Konstitusi Aku mewajibkan KPU untuk mengatur teknis administrasi dalam menjamin pelaksanaan ketentuan hukum yang lahir dari putusan tersebut. Untuk itu KPU menerbitkan peraturan KPU nomor 1 tahun 2020 tentang perubahan ketiga atas peraturan KPU nomor 3 tahun 2017
tentang pencalonan pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati dan atau wali kota dan wakil wali kota. Pasal 1 angka 21 dalam peraturan KPU nomor 1 tahun 2020 terkait konsep hukum mantan terpidana adalah orang yang sudah selesai menjalani pidana dan tidak ada hubungan secara teknis pidana dan administrasi dengan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia, merupakan mutatis mutandis dari penjelasan pasal 7 ayat 2 huruf D Undang-Undang nomor 10 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang nomor 1 tahun 2015. Perhitungan jangka waktu 5 tahun mantan terpidana telah selesai menjalani pidana berdasarkan putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap dihitung sejak tanggal bakal calon yang bersangkutan telah selesai menjalani pidananya sebagaimana diatur pasal 4 ayat 2D dan tidak lagi memiliki hubungan teknis pidana dan administrasi sebagaimana ketentuan pasal 1 angka 21 peraturan KPU nomor 1 tahun 2020. Membaca putusan Mahkamah Konstitusi tidak semestinya berhenti pada frasa selesai menjalani pidana penjara, tetapi secara keseluruhan dalam satu kesatuan rumusan berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, sehingga pemaknaannya tidak melahirkan tafsir baru yang mereduksi makna substantifnya ketika diterjemahkan dalam situasi konkret. Berdasarkan alat bukti pengadu yaitu surat keterangan Kalapas kelas 2A Mataram nomor W21 dan seterusnya tanggal 8 September 2020 tertulis jelas tanggal bebas akhir Safrur Rahman Salman adalah 28 Maret 2016. Dengan demikian tindakan terhadap 1, terhadap 2, terhadap 3 yang memerintahkan KPU Kabupaten Dompu untuk menetapkan bakal calon Saifur Rahman Salman memenuhi syarat MS meski tidak terpenuhi syarat jangka waktu 5 tahun tidak dapat dibenarkan menurut hukum dan etika. Dengan demikian, dalil aduan pengadu terbukti dan jawaban para teradu tidak menjadikan DKPP. Para teradu terbukti melanggar pasal 11 huruf A dan pasal 16 huruf E Peraturan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu nomor 2 tahun 2017 tentang kode etik dan pedoman perilaku penyelenggara pemilu. Menimbang dalil pengadu selebihnya DKPP tidak relevan untuk mempertimbangkan. Kesimpulan, berdasarkan atas penilaian fakta yang terungkap dalam persidangan sebagaimana diuraikan di atas, setelah memeriksa keterangan pengadu, memeriksa jawaban dan keterangan para teradu, mendengar keterangan pihak terkait, dan memeriksa segala bukti dokumen pengadu dan para teradu, Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu menyimpulkan bahwa 1. Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu berwenang mengadili pengaduan pengadu. 2. Pengadu memiliki kedudukan hukum legislatif untuk mengajukan pengaduan akpo. 3. Teradu 1, teradu 2, teradu 3 terbukti melakukan pelanggaran kode etik dan pedoman perilaku penyelenggara pemilu. Berdasarkan pertimbangan dan kesimpulan tersebut di atas, memutuskan 1. Mengabulkan pengaduan pengadu untuk sebagian. 2. Menjatuhkan sanksi peringatan kepada teradu 1 Irwan selaku Ketua Merangkap Anggota Bawaslu Kabupaten Dompu, teradu 2 Swastari Has selaku Anggota Bawaslu Kabupaten Dompu sejak putusan ini dibacakan. 3. Menjatuhkan sanksi peringatan kepada teradu 3 Yuyun Nurul Azmi selaku Anggota Bawaslu Provinsi Nusa Tenggara Barat sejak putusan ini dibacakan. 4. Memerintahkan Bawaslu Provinsi Nusa Tenggara Barat untuk melaksanakan putusan ini sepanjang terhadap teradu 1, teradu 2, paling lama 7 hari sejak dibacakan. 5. Memerintahkan Badan Pengawas Pemilihan Umum untuk melaksanakan putusan ini sepanjang terhadap teradu 3, paling lama 7 hari sejak dibacakan. 6. Memerintahkan Badan Pengawas Pemilihan Umum untuk mengawasi pelaksanaan putusan ini. Demikian diputuskan dalam rapat pleno oleh 6 anggota DKPP, yakni Muhammad selaku Ketua Merangkap Anggota, Alfitra Salam, Teguh Prastio, Didis Prianto, Ida Budiati, dan Pramono Betantowi masing-masing sebagai anggota pada hari Rabu tanggal 25 bulan Agustus tahun 2021 dan dibacakan dalam sidang kode etik terbuka untuk umum pada hari ini, Rabu tanggal 1 bulan September tahun 2021
oleh Alfitra Salam, Tugu Prastio, Didi Suprianto, dan Ida Budiati masing-masing sebagai anggota. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, untuk perkara 145 ini, 2 orang anggota Majelis yang mulia, Bapak Didi Suprianto dan yang mulia Bapak Pramono Ubed Tantowi menyatakan pendapat berbeda. Akan dibacakan oleh yang mulia Bapak Didi Suprianto. Kami persilakan. Terima kasih, Ketua Majelis. Pendapat berbeda terhadap putusan DKPP Akuo, Majelis DKPP Didi Suprianto dan Pramono Ubed Tantowi menyampaikan pendapat berbeda atau dissenting opinion sebagai berikut. Bahwa tindakan teradu 1, teradu 2, dan teradu 3 yang memerintahkan KPU Kabupaten Dompu untuk menetapkan bakal calon Saifur Rahman Salman memenuhi syarat meski tidak terpenuhi syarat jangka waktu 5 tahun tidak dapat dibenarkan menurut hukum dan etika. Bahwa perintah menetapkan bakal calon yang tidak memenuhi syarat menjadi calon yang bisa dipilih oleh pemilih merupakan pelanggaran terhadap esensi pemilu. Sebab pada hakikatnya pemilu adalah konversi suara pemilih menjadi calon terpilih. Sehingga apabila terjadi orang yang tidak memenuhi syarat menjadi pemilih ikut memberikan suara dan atau orang yang tidak memenuhi syarat menjadi calon ikut masuk daftar calon yang bisa dipilih pemilih, maka hasil pemilu tidak bisa ditetapkan. Pemilu batal dan pemungutan suara ulang harus dilakukan demi menjaga keaslian suara pemilih menjadi calon terpilih. Bahwa derajat pelanggaran atas penetapan bakal calon yang tidak memenuhi syarat masuk ke dalam daftar calon jauh lebih besar daripada derajat pelanggaran atas penetapan orang yang tidak memenuhi syarat untuk masuk dalam daftar pemilih. Sebab kesalahan memasukkan orang yang tidak memenuhi syarat masuk dalam daftar pemilih masih terdapat peluang mengoreksi kesalahan tersebut melalui mekanisme pemungutan suara ulang atau penghitungan suara ulang sehingga kemurnian suara pemilih bisa dijaga dan dipertahankan sebelum penetapan hasil pemilu. Namun, kesalahan memasukkan bakal calon yang tidak memenuhi syarat masuk ke dalam daftar calon tidak terdapat peluang mengoreksi dalam proses pemungutan dan penghitungan suara sehingga pilihannya hanya menghentikan pemungutan dan penghitungan suara atau melakukan pemungutan suara ulang seluruh TPS setelah daftar calon dikoreksi. Inilah yang terjadi pada pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bovendigul dan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sabu Rai Jua, di mana Mahkamah Konstitusi melalui putusan perkara nomor 132 dan seterusnya dan putusan perkara nomor 135 dan seterusnya memerintahkan dilakukannya pemungutan suara ulang di seluruh TPS karena calon yang tidak memenuhi syarat masuk dalam daftar calon dan meraih suara terbanyak sehingga ditetapkan sebagai calon terpilih. Jika saja calon yang tidak memenuhi syarat dan masuk daftar calon dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Dompu meraih suara terbanyak dan dinyatakan sebagai calon terpilih, maka apabila ada pihak yang mengajukan gugatan ke Mahkamah Konstitusi, niscaya Mahkamah Konstitusi akan memberikan perintah yang sama. Bahwa perintah menetapkan bakal calon yang tidak memenuhi syarat ke dalam daftar calon yang bisa dipilih oleh pemilih merupakan bentuk pengkhianatan atau setidaknya pembohongan kepada pemilih. Karena mereka disodorkan nama calon yang tidak memenuhi syarat.
Tindakan tersebut jelas-jelas menjatuhkan kepercayaan masyarakat kepada penyelenggara pemilu ke titik paling rendah. Bahwa perintah menetapkan bakal calon yang tidak memenuhi syarat ke dalam daftar calon berpeluang besar membuang uang negara. Sebagaimana pemilihan bupati dan wakil bupati Kabupaten Boven Digul dan pemilihan bupati dan wakil bupati Kabupaten Sabu Raijua yang harus diulang di seluruh TPS, perintah menetapkan bakal calon yang tidak memenuhi syarat ke dalam daftar calon telah mendua kali lipatkan anggaran negara untuk membiayai pemilu. Hal ini bukan saja membuang anggaran negara, tapi juga mengkhianati rakyat pembayar pajak. Bahwa atas pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Teradu 1, Teradu 2, dan Teradu 3 terbukti melakukan pelanggaran hukum dan etika tingkat berat, sehingga seharusnya mendapatkan sanksi berat, yakni pemberhentian tetap dari anggota sebagai penyelenggara pemilu. Namun, karena tindakan Teradu 1, Teradu 2, dan Teradu 3 dipengaruhi oleh pandangan atasannya, dalam hal ini Bawaslu RI, dalam perkara serupa sebagaimana terjadi di Pilkada Gubernur, di pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Bengkulu, dan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Boven Digul, maka Teradu 1, Teradu 2, dan Teradu 3 pantas mendapatkan sanksi peringatan keras. Terima kasih. Terima kasih Yang Mulia Bapak Didi Supriyanto yang barusan membacakan pendapat berbeda untuk perkara 145. Baik Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, kita sudah selesai membacakan putusan 7 perkara. Saya sebagai Ketua Majelis mengucap terima kasih kepada Yang Mulia Bapak Profesor Teguh Prasetyo, Yang Mulia Ibu Dr. Ida Budiati, dan Yang Mulia Bapak Didi Supriyanto atas sebagai majelis dalam sidang ini. Dengan ucapan Alhamdulillahirrahmanirrahim, sidang ini saya tutup secara resmi. Hadirin dimohon berdiri. Menyanyikan lagu Bagimu Negeri. Majelis meninggalkan ruang sidang. Dengan ini sidang putusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu dinyatakan selesai.